Sisa Israel, yang rendah hati. Ungkapan sisa itu hampir selalu bermakna negatif. Karena merujuk pada apa yang bekas, yang sudah pernah dipakai orang, dan tidak lagi dipakai sekarang. Sisa itu mirip sampah, seolah pantas dibuang saja ke tempat sampah. Sisa itu bukan hanya mengenai benda mati, barang, melainkan juga manusia yang dipandang dan diperlakukan seperti sampah. Saya kenang suatu pengalamanku di tanah Papua Selatan belasan tahun silam. Seorang suster tua dari Ordo Santa Ursula marah-marah di Pelabuhan Agats, Asmat, Papua Selatan. Kami hadir di pelabuhan itu karena mau ikut melihat dari dekat sebuah kapal baru, kapal penumpang, pemberian pemerintah pusat, yang mulai dioperasikan di wilayah Papua Selatan. Suatu bentuk perhatian besar dari pemerintah Indonesia untuk masyarakat Papua ketika itu. Saat kapal putih itu sandar di dermaga, kami datang mendekat. Nampak kapal itu memang baru, namun di mata Oma Suster yang sudah pernah bekerja di beberapa tempat di tanah Jawa itu mulai marah-marah. Katanya, orang Papua dibohongi, itu bukan kapal baru. Itu kapal yang sudah lama dipakai di tanah Jawa, sampai rusak, dan tidak dipakai lagi di sana. Maka diperbaiki ala kadarnya, dicat baru untuk diberikan kepada orang Papua. Itu kapal sisa diberikan kepada orang sisa. Syukurlah di zaman Jokowi Presiden Indonesia, orang Papua nampak lebih diberi perhatian dan pelayanan yang jujur. Moga-moga tidak lagi dipandang dan diperlakukan sebagai sisa. Saudara-saudari sekalian, syukurlah Alkitab melukiskan sisa Israel dari sudut pandang yang jauh lebih positif dan lebih manusiawi. Kata sisa Israel itu menunjuk bagian bangsa, yang setelah percobaan, pembuangan, penganiayaan, masih tersisa. Sisa ini amat kecil yang tetap setia, sudah menjadi bijaksana karena cobaan hidup dan pengalaman pahit. Mereka hanya berlindung kepada Tuhan, dan Tuhan sungguh memperhatikan dan mengasihinya. Tuhan membentuk sisa Israel ini menjadi bangsa yang melakukan hukum, mencari keadilan dan kerendahan hati. Itu masa kelemah lembutan dan kedamaian. Mereka akan seperti domba yang makan rumput, dan berbaring dan tidak ada yang mengganggunya. Inilah sisa Israel yang rendah hati. Orang yang rendah hati, yang berlindung hanya kepada Allah, memang kelihatan bodoh dan miskin di mata dunia. Mereka suka dipandang dan diperlakukan sebagai orang bodoh, miskin dan terbelakang. Biarpun sebenarnya mereka juga bisa cerdas dan bijaksana. Allah sendiri justru dengan sengaja memilih yang bodoh untuk mempermalukan orang yang berhikmat, dan yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. 1 Korintus bab 1 ayat 27. Apakah kita sendiri merasa sedang dibela oleh Allah karena kita diperlakukan sebagai sisa, bodoh dan miskin? Atau kita-kita ini justru sedang dipermalukan Allah karena justru kita perlakukan sesama kita sebagai sisa, bodoh dan miskin? Hanya diri kita dan Allah yang tahu jawaban atas pertanyaan di atas. Saudara-saudariku sekalian, sampai dengan hari ini, di mata dunia kita masih sangat miskin bermacam-macam. Miskin harta, pengetahuan, pengalaman, peradaban-peradaban baru, keterampilan dan masih banyak lainnya. Yesus sendiri dengan sabdanya di atas bukit itu meneguhkan dan menguatkan kita yang miskin di hadapan Allah. Matius bab 5 ayat 1-12a. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Biarpun kita kelihatan miskin, terbelakang dan bodoh, tidak apa-apa. Tapi jikalau kita tetap rendah hati dan tetap berlindung pada Allah sebagai kekuatan dan kekayaan kita, maka kita ini mirip sisa Israel yang rendah hati. Pasti selalu dilindungi dan diberkati Allah. Amin. Selamat hari Minggu biasa keempat. God bless you all.